Halo, saya Ari dari Tembolok.id dan kali ini kita akan melihat proses gimana saya membantu memperbaiki problem di jaringan klien yang kebetulan saya diminta untuk membantu memperbaiki masalah di jaringan tersebut. Kali ini masalahnya adalah ada sebuah GPON OLT dengan mereknya adalah Visol yang sudah dicoba disetting sendiri kemudian tidak berhasil. Itu untuk masalah yang pertama. Terus untuk masalah yang kedua adalah untuk masalah remote ini tidak bisa dilakukan dari jaringan lokal. Jadi ketika ingin setting cukup ribet ya karena harus colok langsung dari laptop ke OLT tersebut. Dan untuk masalah yang ketiga adalah si klien ini minta untuk dipasangkan remote OLT supaya bisa diakses dari internet. Ini adalah penampakan dari OLT-nya sudah terpasang dengan rapi, sangat cantik, cakep ya ini. Nah ini untuk errornya kayak begini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memasang remote karena pekerjaan ini saya lakukan secara remote ya, tidak datang ke site, jadi saya harus pasang remote dulu supaya bisa diakses dari rumah saya atau tempat saya bekerja. Ingat ini adalah full murni remote yang berada di luar kota atau di luar pulau malah ini. Kemudian saya akan set di sini. Jadi di sini saya memasang tunnel di Mikrotik, tujuannya untuk mengakses Mikrotik ini secara langsung. Kemudian juga untuk mengakses OLT-nya supaya saya bisa setting tanpa menggunakan remote desktop. Karena kalau pakai remote desktop itu biasanya delay atau malah prosesnya jadi lama karena delay. Belum lagi kalau laptopnya si klien nge-lag atau lemot, itu lebih parah lagi. Jadi lebih cepat dengan cara seperti ini. Jadi saya bisa langsung remote ke OLT-nya yang ada di sana tanpa remote desktop. Kemudian kita cek VLAN mikrotiknya. Di sini ada VLAN 200 untuk PPPoE, kemudian ini untuk hotspotnya belum ada, sekalian saya buatkan. Katanya sih nggak mau pakai hotspot ya, tapi untuk mengantisipasi kedepannya aja saya kasih aja ini. Jadi besok gampang kalau berubah pikiran mau pakai hotspot. Di VLAN 300, PPoE VLAN 200, manajemen VLAN 10. Kemudian saya login ke OLT-nya. Ini tipenya GPON ya. Jadi agak ribet untuk nyeting GPON karena sistemnya beda dengan EPON. Setelah kita tahu VLAN di mikrotiknya, kita langsung set VLAN di OLT-nya. Kita masuk ke menu OLT configuration VLAN, kemudian kita tambahkan ini VLAN 300 karena belum ada. Ini VLAN 10 dan 200 sudah ada. Jadi yang 300 belum ada. Saya tambahkan dulu, deskripsinya diisi supaya nggak bingung nantinya pas maintain. Kemudian kita set VLAN portnya, ini jadi akan dikeluarkan di mana dan tipenya apa. Mulai dari VLAN 300, ini tipenya di tag ya, tag semua tag untuk uplinknya. Kemudian VLAN 10 juga tag semua. Jadi nanti kalau ada port yang rusak, ganti port untuk uplink jadi langsung bisa, nggak usah disetting lagi. Ini juga hybrid mode. Kalau sudah kita set profile line, jadi di GPON ada namanya line profile, jadi kita harus set ini, kita tambahkan, kita kasih nama sesuai dengan servisnya hotspot dan PPPoE supaya tidak bingung. Kita add, setelah itu kita modify atau edit untuk menambahkan ticon, gemport dan service. Jadi kita harus konfigurasi, itulah bedanya antara OLT EPON dan GPON. Kalau di GPON kita harus tentukan ticon, gemport dan service-nya. Ini tikonnya udah ada, gemportnya belum ada, kita bikin. Gemport name-nya ini bebas ya, jangan pakai spasi karena akan error. SPPOE. Untuk servisnya ini dimasukkan VLAN-nya, VLAN berapa. Untuk service name-nya bebas, ini mau dikasih nama apa juga boleh. Yang paling penting adalah VLAN list-nya. Tadi ada VLAN 10, 200 dan 300. Kita add. Setelah ini selesai, ini sudah jadi, di atas sudah ada ya. Kita set profil servisnya. Kita buat aja profil servisnya, untuk name-nya bebas. Dan untuk memperjelas saya kasih nama SPPOE. Setelah itu kita cek di menu modify ini, klik
Kemudian di sini nggak ada yang perlu disetting sih ini. Kita cek aja ya. Siapa tahu ada yang perlu disetting, jadi semuanya kita harus pastikan. Iya, ini nggak perlu disetting. Oke, kita set service di PPPoE-nya di mikrotiknya. Mohon maaf sekali, di sini saya pas waktu setting ini saya lupa nggak record di layarnya ya. Mohon maaf sekali ini, tapi ya di setting biasa aja. Tinggal di setting biasa, hotspot, PPPoE, kayak gitu, terus interface-nya. Kemudian untuk servernya di VLAN tadi yang VLAN 200, ya cuman kayak gitu. Profilnya, terus untuk alokasi IP, ya cuman gitu-gitu aja. Di onunya kita buat WAN interface dengan tipe PPPoE, WAN modenya root mode, kemudian VLAN-nya 200. Kemudian ini hasilnya sudah connect ya untuk PPOE test. Udah connect, dicoba juga udah jalan. Ini trafiknya lagi jalan kan tuh, sedang dicoba sampai 4 mega, 8 mega, lagi dites sama si kliennya. Sekarang kita tinggal tangani untuk masalah yang remote OLT-nya ini nggak bisa tadi ya, nggak bisa dari lokal ataupun dari internet. Di sini saya sudah pasang untuk tunnelnya yang dibeli oleh klien, kemudian saya udah set sehingga bisa diakses dari lokal ataupun dari internet. Dalam hal ini klien saya yang meminta tolong bisa memonitor OLT-nya itu lewat internet. Jadi ketika pemasangan dia cuma bawa HP, nggak bisa connect ke jaringan karena belum ada atau error di pas pemasangan kayak gitu, bisa ngecek apakah ini sudah terregister apa belum tanpa harus menghubungi teknisi yang ada di kantor. Jadi bisa sangat mandiri. Jadi bisa akses langsung OLT-nya dari HP walaupun belum terkonek ke jaringan lokal. Nah, ini sudah terregister semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah mempercayakan jaringan Anda dikelola ataupun di-maintain oleh Tembalang.id. Jika Anda punya gangguan atau problem di jaringan, Anda bisa menghubungi saya di link deskripsi di bawah, nanti dicek saja. Jangan khawatir, untuk sekedar bertanya, saya gratis, tidak ada biaya. Tinggal kontak saya lewat WA, kirimkan voice note ataupun teks. Jadi mohon maaf saya tidak menerima untuk telepon. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan bye-bye.